balik lagi sama gue Alvin, tentunya di konten Ngosam, ya kan? Ngobrol santuy pemadam. Oke nih, jadi udah ada Arif, anggota baru 2019. Nah, jadi sebelum kita tanya-tanya nih, ya kan? awal. Kita perkenalkan diri dulu, Rif. Oke, semuanya kenalin, nama gua Arif Fadilah. Gua tinggal di daerah Kedaung, Sawangan, sebelah pojok sana dah, pinggiran Depok. Umur berapa, Rif? Umur gua 23. 23? Ya. Oh, masih Muda lah. Enggak, kebetulan Arif ini dulu satu SMA sama gua, ya, Rif? Iya. Satu SMK sama gua. Kebetulan kita jurusan teknik listrik, ya, Rif? Ya, Teknik satu listrik. kelas ya, Satu kelas. kelas 10. Kelas 10 gua satu kelas sama nih Arif. Ya, jadi gua tahu banget lu kayak apa sih. Jadi kayak gitu dong. Lu mau begitu sih. Mantap dah. Oke, Rif. Nih. Pasti kan sebelum lu pakai seragam biru ini nih, Iya. pasti kan ada apa lah yang lu laluin sebelum jadi anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok nih. Ya, ya kan? pengalaman gua. Pengalaman lu sebelum di damkar ini apa aja, Rif? Ya, pengalaman gue sih nggak begitu banyak, tapi kan ada lah beberapa. Gue bakal ceritain semuanya. Dulu sih setelah gue lulus sekolah tuh, kan kita dulu sekolah kan gitu. Iya, Udah sekelas. tuh kita udah lost contact dah. Lu kemana, gue kemana nggak tahu dah. Nah, pertama tujuan gue sih emang motivasi gue. Yang lain tuh pada pengen kuliah kan. Ya gue bingung kan. Kuliah gue duit dari mana coba kan. Ya, bokap gue kan tadinya ya nggak cukup lah biaya kalau buat terusin kuliah. Ya maka itu gua berusaha gimana caranya gua bisa kerja, punya penghasilan. Ya kalau kuliah gua nantilah nomor 2 lah ya, kalau misalnya cukup. Yang penting lu punya pekerjaan sama penghasilan, nanti bisa dibarengin sama kuliah. Ya, Betul. Terus setelah lulus itu tuh gua termotivasi tuh gua pengen bekerja, gimana caranya gua bisa punya duit. Nah, habis itu kan gua ikut rekrutmen kerjaan yang lain tuh, gua gagal di beberapa perusahaan. Ya, terus nggak lama tuh ada tuh kakak kelas tuh ngajakin, lu mau nggak masuk PLN? Ya siapa sih nggak mau? Ya Iya. itu kan sebanding sama jurusan kita kan. Ya, sebanding kita dulu listrik. Ya, ya udahlah, gue coba, gue dikumpulin, dikasih tahu cara daftarnya kayak gimana, online segala macam, teknik. Udah itu gue coba pas pendaftaran pertama, alhamdulillah nama gue dipanggil tuh PLN. Udah itu suruh pemberkasan segala macam, gue coba tuh pemberkasan, alhamdulillah juga lolos. Nah habis itu gue dipanggil sama teman-teman gue sekitar 20 orang lebih dah, Anak SMK 2 SMK juga Jadi bareng, iya. kita tuh bikin perkumpulan gitu, perkumpulan dari angkatan kita sama kakak kelas lah ya. Udah itu gue datang tuh jalan tuh ke Bandung, tapi sebelumnya itu gue prepare dulu sama teman-teman tuh, bikin rencana nih nanti kita ke depannya ke sana ngapain aja. Nah, udah itu gue datang ke sono tuh, gue ngecer sama teman-teman gue dah. Bisa ke sono tuh tes awal gue ngisi data di PLN, tapi tesnya itu di Bandung. Tes di Bandung. Di Bandung, Jawa Barat, ya lumayan lah. Lumayan, Bandung sekalian liburan kan, Iya. ya kan, sekalian liburan lu ke Bandung. Ya. Udah itu gua di sono ngisi data dulu sama temen-temen. Terus gua tes fisik di sana tuh. Hari sama sih kayak tes damkar gitu. Iya, sama kayak tes damkar. Fisik 12 menit 7 putaran ya. Udah tuh gua kuat di fisik. Nah, terus kedua akademik nilai rapot gue cukup. Nah, gue lolos lagi tuh tahap kedua. Tahap ketiga kesehatan gue juga aman juga sih. Pas keempatnya itu kalah gue di psikotes. Aduh, Tapi yang barengan lu itu ada yang keterima, Rip? Ya alhamdulillah, mungkin emang rezekinya udah diatur ya kali ya. Lu di mana, gue di mana, udah gitu ya. Alhamdulillah teman gue ada beberapa orang, mungkin sekitar 5 orang lah, sekarang udah Kerja di bisa PLN. masuk PLN. Oh, Mantep dah, gue turut bangga juga teman-teman gue bisa masuk, ya sukses dah. Lu tes di Bandung itu berapa lama, Rip? Gua berapa kali dateng ya Cinda?
3 kali datang kalau nggak salah. Itu gue sampai tidur di musola, di masjid, sampai gue paparan bareng-bareng dah. Pokoknya solid banget deh itu teman-teman tuh semuanya tuh mantep. Oh berarti lo selama di Bandung itu lo ngecer terus tidurnya di mana aja? Di mana aja, kayak gembel dah. Tapi seru juga sih gua. Iya emang menurut gua lebih seru kayak gitu Rip. Menurut Iya, gua. bareng-bareng sama Iya. teman-teman gua. Ya udah tuh abis itu udah gagal tuh gua. Gagal PLN. Ya udahlah. Gua bingung mau ngapain lagi. Gua ikut proyek. Kan dulu kan bokap gua kan ikut tukang servis tuh. Servis mesin pompa air kan. Udah ngisi waktu gua bantuin bokap gua servis dari rumah ke rumah udah. Terus nggak lama gua main ke sekolahan. Ada teman-teman gua tuh. Temen gua si Tri. Citri. Ya, Tri. Tahu kan Ya, Tri? tahu gue yang tinggi itu bocahnya. Iya. Iya. Dia juga gagal sama kayak gua. Oh, jadi itu tuh dia ikut ke Bandung juga. Ikut ke Bandung. Oh, dia gagal. Dia gagal juga, ya udah katanya gini. Dia udah diajak kerja di situ sama guru, ya udahlah. Pas gak lama gua datang sekolahan. Rik, lu nggak ngapa-ngapain? Gak ngapa-ngapain. Ikut gua aja yuk, mendingan kerja di mana? Di sekolahan. Ngapain aja? Ya ini kita jadi guru-guru bantu gitu. Kalau misalnya lagi pada ngajar praktek segala macam, ya kita ikutin aja. Awalnya gue canggung kan, di dalam hati sih sedikit malu gitu. Kita lulusan situ, kerja di situ. Iya. Ibaratnya lu malu sama adik kelas lu lah. Iya, tadinya. Betul. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, namanya nyari duit, gak usah malu-malu ya. Gak usah malu-malu lah, yang penting halal. Nah itu maksud Iya. gue. Ya udah kan, daripada gue di rumah nggak ngapa-ngapain, gue cuma tidur, diomelin sama nyokap gue. Akhirnya tuh gue kerja diem-diem Jil, tanpa sepengetahuan orang tua gue. Kerja di tempat sekolah kita dulu. Iya, Oh, gue iya. nggak tahu orang tua gue. Ya udah, gue tiba-tiba tiap pagi berangkat pagi. Udah tuh gue kerja di situ. Nyokap bokap gue bingung. Lu kemana sih kalau setiap pagi? Tumben banget bangun pagi pergi gitu. Dah pas udah agak lama, gue bilang tuh, tadi gue udah kerja di mana? Di sekolahan. Ngapain? Ya jadi guru-guru bantu lah. Jadi guru-guru bantu. Iya. Ya udah tuh pas sampai di situ ya gue jalanin aja tuh selama nggak kerasa hampir 3 tahun lamanya gue di situ. Oh, 3 tahun. Enggak, Rip, tapi gini, Rip. Tapi kan dulu pas gua 2015 itu kan gua ngelamar damkar tuh. Gua ngeliat elu nih. Gua ngeliat elu jadinya. Lewat ceritanya ya. Ya kan? Nah, jadi dulu nih Arif ini pernah ngelamar jadi damkar bareng gua. Cuman dulu gua nggak negor dia, jadi gua cuma ngeliat sekilas doang. Dia ke pusat, ya kan, ke pusat gua ngeliat dia ngelamar damkar. Terus pas gua masuk, dia nggak masuk nih, Lu kenapa bisa nggak masuk, Rip? Lu kalau di mananya gua tanya tuh. Jadi ceritanya gini Jel, kan tadinya kan gue tes tuh gue tahu informasi dari web lah. Ya udahlah iseng-iseng lah, kali aja rezeki kan. Coba tuh set, gue masukin data-data gue, dipanggil. Oh, berarti lu sempat dipanggil Dipanggil kan gue Iya. ke Mako. Heeh. Waktu itu ke Mako nyerahin pendaftaran, set gue ngantri dari belakang kayak gue kenal gitu siapa. Pengen gue tegur tapi takut salah orang. Ternyata elu. A few moments later. Ketemu di Mako tuh, gue ketemu lu ya kan. Akhirnya pas udah di luar kan kita tegur sapa. Ya akhirnya kan kita tadi kan waktu itu masih zaman BBM. Oh, BlackBerry. zaman BlackBerry Ya. Ya udah tuh gue minta pinjam segala macam, jadi segala sesuatu nanti kalau misalnya ada tes kita bisa sharing atau jalan bareng. Nah kan waktu itu kan kita tes di Kostra Kelapa 2 ya. Cilodong. Cilodong ya, lari ditatar sama tentara, berenang segala macem. Ya udah kan abis tahap terakhir tuh cari nama tuh, nama. Nggak ada nama gue gagal di situ. Berarti lu gagal di Gagal. tahun 2015. Akhirnya Gagal. lu Kerja lagi di sekolah. Iya, Kerja lagi di gue sekolah. kerja lagi, ya udah gue nikmatin aja hari gue kerja. Pas nggak lama gue juga ngisi waktu daripada gue ngapa-ngapain. Gue Iya, betul. kuliah aja dah. Gue kuliah di gue kuliah di salah satu universitas lah yang ternama. Oke, Rip. Iya. Pasti kan lu masuk kan kalau tahunan gua kan
udah masuk ke YouTube tuh. Di YouTube gua ada tes fisiknya, cuman sekilas-sekilas doang. Tahunan lu kan juga ada tuh ya kan, gua masukin juga yang pendaftaran calon anggota baru nih, dia nih orangnya. Ya. Si Arif sama teman-temannya, sekitar berapa orang itu? Sekitar yang waktu itu sih yang dibutuhin 25 orang. 25 orang ya? Yang daftar kalau nggak salah ada ratusan orang. Ratusan orang. Nah, itu gue deg-degan lagi. Takut nggak masuk. Takut nggak masuk, tapi Oke. gua Lu pesimis aja lah. ya yakin aja dulu. Lu yakin. Ya. Akhirnya lu masuk, Heeh. ya kan? Nah, pasti kan ada tahap-tahapnya, Rip. Benar. Tahap-tahapnya nih. Tahap-tahap tes damkar itu menurut lu gimana, Rip? Apa aja? Ya sama sih yang kayak pertama tadi gue bilang tuh yang tes PTN itu ya lumayan juga sulit lah. Ya alhamdulillah fisik gue juga sanggup buat ngelaksanain semua itu. Kan kita tuh disiksa lah ibaratnya, Iya. disiksa parah. Disuruh nyelam di kali, Hmm. suruh berenang segala macem, lari-lari panas-panas dijemur. Wah lumayan lah itu buat gue berkesan juga sih. Berkesan kan, ibaratnya Juga. pengalaman kayak gitu nggak bisa dicari, Rip. Iya. Ya, Jarang. Nanti kan bisa lu ceritain ke anak-anak lu, betul kan? Nikahin dulu anak. Ntar nikah mah kalau udah waktunya mah tapi gue juga nikah. Oh iya. Oke, Rip. Ya. Jadi kan tadi kan lu udah ngebahas kesan tahap-tahap ya. Ya. Tahap-tahap tes damkar itu udah pasti perih banget lah, capek, tenaga pokoknya bener-bener dikuras sama TNI. Nah, pasti kan otomatis kan lu kan awal pertama ditempatin di mana? Nggak, pertama kan gua di pusat dulu. Oh, di pusat dulu lu Pusat berarti. dulu beberapa bulan. Pas nggak lamaan udah tuh dipecah-pecah tuh sekalian sama senior lu pada di rolling, gua sekalian diikutin. Nah alhamdulillah gua ditempatin sesuai domisili gua, jadi deket. Oh, berarti lu ditempatin di Bojongsari. Bojong-Sari tempatnya. Berarti lu bareng sama si Amar ya? Sama Amar. Oh, sama si Amar. Ya, gue jadi udah tahu banget Amar kayak apa. Amar yang paling jago nangkep ular. Kayak itu dah. Nah, pasti kan namanya lu kerja di damkar gini kan, pasti kan awal-awal lu pasti ada berita kebakaran lah, evakuasi lah. Benar. Gimana tuh perasaan lu, Rip, pas pertama misalnya lu ada TKP gitu, Rip? Ya pertamanya sih gua kan sama teman-teman gue canggung lah ya, namanya hari pertama kerja atau ya pokoknya baru lah. Kita harus menyesuaikan orang kayak apa dulu, kita lihat. Pas nggak lama gue di situ kan, gue baru masuk hari pertama. Malamnya ada panggilan evakuasi sarang tawon. Iya, yang tadi gue takut banget sama tawon. Mas iya sih, jadi sarapan kerjaan gue gitu. Kan ibaratnya kita tuh tawon nggak diajarin, Rip. Iya. Paling kita autodidak, Nah, ya kan? inisiatif, ya. Inisiatif kita sendiri. Iya makanya itu lagi gue bingung. Aduh, sarang tawon lagi. Kan ngeri juga lumayan Iya, kalau lumayan kantuk lah kan. kalau kantuk bisa 2 hari 3 hari meriang. Nah ya udah itu, ya udahlah, gue ikutin aja. Pas banget tuh gue di Bojosari tuh barunya sama kayak si Amar dari Cinere, terus pindah ke Bojosari bareng sama gue. Jadi pindah, gue masuk. iya. Amar masuk Bojosari, gue juga ikut masuk. Oh iya. Jadi lu bareng sama si Amar nih ibaratnya. Ya. Nah pas gue ngeliat kerjanya si Amar sarang tawon, wah gue coba berani nih. Nah tapi dalam hati gue ya wajar, dia kan udah lama. Wajar, si Amar udah Iya. lama. Tapi gue bingung kan, gimana biar gue bisa kayak gitu tuh. Setiap ada kerjaan segala macam gue perhatiin. Ya alhamdulillah akhirnya gue bisa Mulai ngerti. Terus kalau buat TKP juga segala macam kerjaan kayak gitu emang awalnya sih kalau yang masih perdana kayak gue sih bingung mau ngapain. Pastilah, pasti bingung. Gue juga Iya. dulu awal masuk, gue juga bingung. Gue mau ngapain gitu kan? Gue mau ngapain? Akhirnya biasanya kan gini, Rip. Biasanya misalnya lo bisa ada kebakaran nih. Otomatis kan biasanya kan kalau udah pulang TKP itu pasti kita sektor gue briefing, bener Ya, nggak? bener, Ya kan bener, buat evaluasi. Ah. Misalnya tadi kayak gini kejadian kayak gitu kan. Ya. Pasti kan lu ibaratnya dibimbing sama senior lu kan pasti kan. Benar. Nah, lu nyaman gak nih kerja di damkar nih? Gimana nih? Ya semenjak gua masuk di sini sih kerja 15 hari di rumah karena kan kita kerja selang-seling kan. Betul. Nah, gua selalu manfaatin waktu gua nih kalau gua setelah pulang kerja ya karena gua juga nyari sampingan juga. Oh, nyari sampingan juga. Ya, gimana Betul. caranya? Jadi jangan menyia-nyiakan waktu, Rip. Nah iya, time is money. Yoi, Ya. time is money.
Cuman jangan dunia terus, Bro. Iya. Jangan. Harus seimbang. Harus seimbang, betul. Harus seimbang. Ya begitulah. Udah, ya pokoknya gua ikut proyek sama teman gua ya, walaupun sedikit kan seenggaknya menghasilkan lumayan lah buat jajan. Buat mengisi sehari lu kekosongan lu itu kan. Ya, daripada gua di rumah kan nggak ngapa-ngapain, kebanyakan libur juga, ya udahlah gua kerjain selagi gua mampu ya gua kerjain. Betul. Oke, Rip, langsung aja nih sama pertanyaan terakhir dari gua. Iya. Motivasi lu buat kedepannya gimana, Rip? Ini buat diri lu sendiri lu aja, gimana kedepannya? Ya gua sih motivasi gua kedepannya gua masih butuh banyak belajar. Masih butuh banyak belajar. belajar sama ya dari semua dah, Ya, sama senior senior. pengalaman gimana caranya kalau di TKP itu kita nggak gugup Nggak panik, yang penting jangan panik. ya pokoknya biar ya berusaha untuk profesional lah. Betul, Namanya betul. orang lapangan kan Betul. harus profesional. Ya gimana caranya gue usahain itu, pokoknya gue masih banyak belajar, butuh banyak juga pengalaman dari semua TKP yang udah pernah terjadi. Lu ngomong TKP tuh tadi tuh. Ya. Lu pernah ngalamin TKP yang gede di mana tuh, Rip? Itu parah sampai ada korban. Di mana tuh? Daerah mana nih? Ya ceritanya kan waktu itu malam. Ya namanya kita kerjaan kan ya biasa cowok panggilan kan 24 jam. 24 jam. Ya itu kan posisinya gua udah malam sekitar jam setengah 3 Pagi. setengah 3 pagi. Gua ya posisi lagi istirahat kan, lagi pada tidur. Tiba-tiba teman gua dapet kabar dari kantor lu. Oh, dari kantor gua, Iya, Cinere. dari kalau nggak salah. Hmm. Ya, katanya ini ada informasi kebakaran di daerah Reni Jaya. Ya udah tuh, gua meluncur bla 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 bla. Emang parah banget sih itu. Yang terbakar itu kayak gudang properti. Oh iya, itu gua dateng. Iya, kan Itu gua jalan dateng. dateng. Iya, itu gua Iya. dateng. Itu kalau nggak salah penanganan pertama gua dah. Penanganan pertama lu saat lu kerja di damkar. Iya. Nah, itu gue juga bingung tuh harus ngapain tuh bla bla bla. Ya udah gua ngikutin aja tuh teman-teman gua gimana caranya biar kita kerja bareng-bareng. Betul. Udah itu parah tuh, sampai roboh segala macem. Gua bantu-bantuin tuh, nyemprot segala macem. Pas nggak lama dibuka pintunya itu, di dalamnya itu ada mobil kebakar, motor kebakar, terus sama ada korban jiwa juga. Iya, ada korban jiwa kalau nggak salah 2 orang ya? 2 orang Iya, nggak salah? 2 orang. 2 orang ya? 2 orang. Ya pas gua lihat, waduh bahaya juga ya kalau kebakaran gitu. Sampai ada korban jiwa kayak gitu. Pokoknya itu korbannya sampai mateng. Gua nggak tega ngeliatnya juga. Udah kayak singkong. Tinggal kasih kecap doang ya. Tinggal cocok doang itu. Gua kayak kasihan banget ngeliatnya. Tapi mau gimana lagi, emang kerjaan Iya. kita kan Musibah namanya juga nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Oke, Rip. Jadi thank you nih lu udah datang ke podcast gua ya kan, udah mau berbagi pengalaman lu ya kan. Ya pengalaman gue cuma segitu doang sih. Mungkin masih banyak orang di luar sana yang masih banyak pengalamannya. Iya. Gue juga kan masih harus banyak belajar juga. Betul. Jadi intinya jangan malu bertanya. Nah, Ya, jangan malu bertanya, Bro. Intinya itu. terus cari tahu. Pokoknya buat lu semua juga yang nonton podcast ini, gue kasih motivasi juga lah buat penonton juga. Ya pokoknya segala sesuatu lu kalau misalnya lu suka, lu kerjain. Hal apapun itu selagi positif kerjain aja. Dan terus kalau misalnya lu mau kerja di tempat ini, ya lu kerjain aja, lu ikutin. Gua kasih motivasi lu jangan pernah patah semangat. Betul. Karena Arif ini udah sekali ya pernah gagal masuk tes damkar. Akhirnya dia mencoba masuk. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah kerja. Alhamdulillah lu bisa gabung. Oke, Rip. Jadi tos dulu kita. Oke. Oke. Thank you, Rip. See you next time. Say goodbye.